Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi. Kita bahas piwulang sangkan paraning dumadi dalam film The Legend of Aang. Sebelumnya, buat yang belum like dan subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video dari Antar Dimensi. Kita lanjutkan bedah capture 6, masih di episode 1, capture 6 yang judulnya adalah Di Penjara atau Terpenjara. Dari judulnya saja sebenarnya kita bisa membaca bahwa apa yang akan disampaikan terkait tentang suatu kondisi terpenjara, kondisi terbelenggu, kondisi di penjara, dan bagaimana cara melepaskannya. Tentunya ini aplikasinya kepada kejiwaan, psikis dari seseorang. Dikisahkan Aang, Katara, dan Sokka berada di tengah hutan. Mereka mulai merasa lapar, sementara bekal makanan yang ada hanya berupa kacang-kacangan. Ketika mereka membuka bekal, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Aang dan Katara menuju ke arah suara dentuman tersebut. Ternyata di sana mereka menemukan seorang pengendali tanah yang secara diam-diam sedang menggunakan kemampuannya mengendalikan tanah untuk membuka sungai atau membuka jalan air. Ketika Aang dan Katara akan mendekatinya, Sokka melarang. Dia curiga kalau orang tersebut adalah orang dari negara api. Kita bedah paparan awal ini. Pertama, dilihat dari si pengendali tanah, bisa disimpulkan bahwa lokasi tanah tersebut berada di wilayah kerajaan bumi. Makna dari pengendali tanah yang secara diam-diam menggunakan kemampuannya untuk membuka sungai, yang di dalam film itu digambarkan tujuannya agar air bisa mengalir lancar. Ini ada kaitannya dengan judul awal, yakni Terpenjara. Ini memandu para penonton agar bisa memahami maksudnya. Ketika pengendali tanah melakukan suatu hal secara diam-diam, artinya ada suatu keadaan yang membuatnya tidak bebas. Ini kaitannya dengan judul Terpenjara. Artinya bahwa capture ini menjelaskan suatu kondisi yang membuat orang terbelenggu, terpenjara, dan memberikan tuntunan bagaimana cara melepaskan belenggu tersebut. Kita lanjutkan. Pada capture ini, pemunculan karakter Sokka juga mulai dikuatkan. Ia digambarkan sebagai sosok yang selalu waspada terhadap segala sesuatu. Tokoh Sokka merupakan simbol manusia intelektual. Dia bukan seorang pengendali, tetapi sosok manusia biasa yang mengandalkan kewaspadaan dan juga daya intelektual. Di capture ini mulai ditunjukkan adanya manusia, dia memaksimalkan olah batin, spiritual, jiwa, yang digambarkan dengan para pengendali, dan ada pula manusia yang memaksimalkan daya cipta, daya intelektual yang disimbolkan dengan Sokka. Meskipun tokoh Sokka terkadang konyol, tetapi dia selalu bersifat waspada dan juga memiliki ide-ide yang cemerlang, yang itu merupakan aplikasi spiritual. Dia wujudkan dalam bentuk lain berupa penemuan-penemuan yang sebenarnya terkait dengan unsur-unsur semesta. Dalam capture ini di awal juga ditunjukkan dengan visualisasi tokoh Sokka yang mengoleksi berbagai macam kacang-kacangan untuk
Di maka ini menunjukkan bahwa Saka mempunyai sifat intelektual, dia lebih cenderung bersifat ilmiah, mengutamakan pada daya intelektual manusia. Artinya, dalam sebuah sistem kehidupan, sesungguhnya antara vertikal atau spiritual dengan horizontal atau aplikasi terapan di dunia nyata ini saling terhubung dan saling terkait. Segala sesuatu yang didapatkan dari olah spiritual harus bisa diterjemahkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari secara fisik. Karena kita sebagai manusia merupakan makhluk fisik yang mempunyai raga. Sedangkan raga kita sesungguhnya hidup karena ada spirit atau ada ruh atau sukma yang merupakan daya hidup yang tentunya tidak tampak secara kasat. Antara sukma dan raga, antara raga dan sukma ini harus padu, harus sinergi. Antara vertikal dan horizontal harus sinergi, membentuk satu lingkaran ya, seperti ini ya, garis tengah antara vertikal dan horizontal ini harus imbang sehingga ketika dia ditarik membentuk sebuah lingkaran kehidupan yang sempurna. Selanjutnya dikisahkan Katara dan Eng mendekat kepada pengendali tanah. Akan tetapi pengendali tanah ketakutan dan ia segera melarikan diri. Dengan pengendalian tanahnya menutup akses. Eng, Katara, dan Saka meyakini tidak jauh dari tempat itu ada perkampungan karena ada orang yang dia temui. Ini sebenarnya ilmu titen ya, di mana kita menemukan manusia pasti tidak jauh dari tempat tersebut akan ada sebuah komunitas atau sebuah ekosistem kehidupan manusia. Ternyata benar, tidak jauh dari hutan tersebut Katara, Eng, dan Saka menemukan sebuah perkampungan. Perkampungan yang masuk dalam wilayah kerajaan bumi. Ketika mereka masuk perkampungan, Katara melihat sosok yang tadi mereka jumpai di hutan yang tengah menggunakan pengendalian tanah untuk membuka sungai yang tujuannya agar air mengalir dengan lancar. Nah, sekali lagi, membuka sungai dan air mengalir dengan lancar ini adalah simbolis membuka pintu yang tertutup karena air itu lambang dari kehidupan. Membuka sesuatu yang menutup dalam hidup. Sedangkan air melambangkan kehidupan, melambangkan sukma. Apa yang bisa menutup sukma atau roh manusia atau daya hidup manusia? Yang bisa menutup adalah lapisan-lapisan yang datang dari luar diri manusia melalui panca indera. Selanjutnya Katara mengejar sosok yang ia temui yang masuk ke dalam rumahnya. Begitu mereka temui, ternyata sosok itu bernama Haru yang tinggal bersama ibunya. Dan saat Katara dan Eng mengutarakan kekagumannya terhadap pengendalian tanah yang ia miliki, ibunya kaget karena itu ternyata suatu hal yang sangat berbahaya yang dia lakukan di wilayah yang merupakan wilayah kerajaan bumi. Apa yang menyebabkan itu berbahaya? Karena ternyata ketika seseorang ketahuan melakukan pengendalian tanah di wilayah tersebut, para prajurit negara api akan segera datang menangkap. Seperti para pengendali tanah sebelumnya, termasuk ayah Haru. Visual ini menguatkan keterkaitan dengan judul capture, judul di penjara. Semakin jelas pemaparan terkait kondisi yang terbelenggu, di mana wilayah yang seharusnya bebas menggunakan pengendalian tanah karena masuk dalam kerajaan bumi dilarang melakukan pengendalian tanah.
yang ternyata wilayah tersebut meskipun masuk dalam kerajaan bumi tetapi sudah menjadi jajahan atau sudah terjajah, sudah terkuasai oleh negara api. Artinya bahwa suatu karakter jati diri seseorang yang hilang, yang terbelenggu oleh hal-hal yang datang dari luar, hingga seseorang tersebut lupa akan jati dirinya. Air adalah sumber kehidupan. Filosofi air sungai yang mengalir, air sendiri adalah sumber kehidupan. Sedangkan sungai adalah jalur yang dilewati oleh air. Jadi air dan sungai adalah sumber kehidupan yang seharusnya mengalir dengan lancar. Adapun air sendiri dalam Kawruh Sangkan Paraning Dumadi merupakan simbol dari sukma atau ruh atau daya hidup yang menghidupi raga ini. Yang kemudian ketika raga itu hidup, saya, Anda yang sekarang hidup, kita dinamakan manusia dan masing-masing person memiliki nama secara manusia. Tanpa raga, sukma atau daya hidup sulit diketahui. Tetapi tanpa sukma atau daya hidup, raga tidak bisa disebut dengan manusia. Karena yang dinamakan manusia adalah sosok fisik yang hidup, di mana hidupnya karena daya hidup yang bersemayam hingga saat yang ditentukan. Ketika sukma itu terlepas dari raga, maka raga manusia ini disebut dengan bangkai atau jenazah atau mayat. Dan ketika sukma itu tidak berada dalam raga, maka tidak bisa lagi daya hidup itu disebut manusia. Dia disebut sukma atau roh atau spirit. Inilah yang dimaksud dengan air yang mengalir dan aliran air itu sendiri atau sungai itu sendiri. Ada sebuah kisah di tanah Jawa, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan nama Kalijaga atau Sunan Kalijaga. Kalijaga ini sendiri mempunyai makna filosofi untuk menjaga kali atau sungai agar sungai itu tetap jernih, tetap lancar alirannya dari hulu hingga hilir. Artinya bahwa kita harus menjaga hidup kita dari awal hingga akhir masa hidup sebagai manusia. Itu yang dimaksud dengan Kalijaga. Dalam film ini digambarkan seorang pengendali tanah yang bernama Haru sedang menjaga kali atau menjaga hidupnya agar aliran air atau daya hidupnya sendiri tetap lancar mengalir dari hulu hingga hilir, dari lahir hingga menuju ke pisahnya raga dan sukma yang disebut dengan kematian jasad. Dalam proses kehidupannya banyak sekali sekat-sekat atau lapis-lapis yang menutupi sukma kita sehingga membuat gaduh atau distorsi pada batin. Terdistorsinya batin menimbulkan efek distorsi pula pada pikiran dan tingkah laku kita, perbuatan kita, gerak tubuh kita. Sehingga terkadang gerak manusia tidak selaras dengan daya sukma, tidak selaras dengan energi ketuhanan. Kenapa disebut energi ketuhanan? Karena sukma itu sendiri adalah sepercik daya dari Tuhan. Dengan kata lain, sedikit ruh yang dipercikkan. Kalau di dalam bahasa Jawa disebut sakpletike siye kang moho eso. Sepletik daya asih, daya kasih sayang Tuhan, sepletik daya Tuhan yang Maha Esa. Kita harus terus menjaga
daya sukma kita agar tetap wening, agar cipta, rasa, dan karsa kita, raga, batin, dan sukma kita tetap selaras, tetap sinergi. Karena yang dinamakan manusia itu terdiri dari raga, jiwa, dan sukma. Raga adalah wadah, jiwa adalah batin. Batin itu tempatnya rasa, ada senang, sedih, susah, suka, benci, dan sebagainya. Itu rasa yang luar. Ada rasa ketuhanan atau batin dalam atau rasa jati namanya. Kalau orang Jawa menyebutnya rasa jati, yang merupakan mata dari sukma, suatu petunjuk yang sejati itu dari rasa jati, yang kadang nanti terdistorsi oleh rasa-rasa yang muncul dari luar, dari panca indera yang disebut susah, senang, sedih, kecewa, sakit, dan lain-lain. Dan lapis yang terdalam adalah sukma atau ruh atau spirit dalam bahasa Inggrisnya. Manusia dalam bahasa Jawa disebut manungsa, yang merupakan akronim dari manunggaling rasa. Manunggal, adanya sesuatu yang manunggal, menyatu. Apa yang menyatu itu? Yang menyatu adalah raga, batin atau jiwa, dan sukma atau ruh. Ini yang harus terjaga alirannya, terjaga energinya dari dalam, menembus ke batin, hingga ke casing kita, ke fisik kita, ke panca indera kita juga, sehingga alirannya tetap lancar, tetap selaras dengan alam, selaras dengan ketuhanan. Ketika energi kasukman kita terbelenggu, terpenjara oleh sekat-sekat yang ditimbulkan dari luar, yang masuk melalui panca indera kita, ada mendengar menjadi sedih, benci, susah, melihat sesuatu bisa menimbulkan susah, sedih, benci, marah, mencium sesuatu bisa menimbulkan senang, ketagihan, candu, merasakan sesuatu juga bisa menjadikan candu, ketagihan, ya, secara fisik, misal makanan, ya, minuman, ini akan menjadi sekat-sekat yang bisa mendistorsi, menutup lancarnya energi ruhani, energi kasukman yang harusnya nyamadi atau melingkupi seluruh kesatuan manusia, sehingga manusia itu selaras menjadi manungsa jati. Manusia yang sejati adalah manusia yang hidupnya laras dari kasukman, jiwa atau batin, dan raga. Suatu hal bisa menjadi tidak selaras karena adanya sekat-sekat yang ditimbulkan oleh hal-hal yang datang dari luar, yang masuknya melalui panca indera kita, yang nanti menjadikan ribuan rasa. Ini yang dalam piwulang Jawa, dalam pewayangan disebut dengan raksasa-raksasa atau buta-buta angkara murka. Jadi para kesatria Pandawa berhadapan dengan raksasa-raksasa atau buta-buta. Nah, buta ini berasal dari luar, ada buta sabrang, itu berasal dari luar diri manusia yang berusaha membelenggu, memenjara, mengalahkan jiwa manusia sehingga harus diperangi. Nah, inilah yang sebenarnya disebut dengan manunggaling kawula lan Gusti. Manunggal artinya menyatunya, bersinerginya. Kawula itu raga, Gusti itu sukma atau sepercik daya Tuhan atau ruh. Karena raga itu bisa hidup, bisa bergerak ketika ada sukma sebagai gustinya. Disebut manunggal karena ada yang bersatu, sehingga agar bisa mengetahui sebuah penyatuan, kita juga harus bisa menguraikan, dipilah-pilah. Jadi ada kalimat manunggaling kawula lan Gusti, ada juga pamilahing kawula lan Gusti. Pamilahing kawula lan Gusti itu adalah proses memilah antara kawula dan Gusti, seperti yang saya uraikan tadi.
antara raga, batin, yang di dalamnya ada sukma atau daya hidup. Kita lanjutkan pembahasan Capture 6 di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Tetap di channel Antar Dimensi.